Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, meskipun tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Nanti Ibu Risa, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Larang 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yang dihabibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai pengatur waktu pembawa acara akan membacakan susunan pada acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya wakilkan kepada Ibu Risa Widianti SPSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Gunung Larang 1 serta rekan-rekan CGP Angkatan 11 yang tentu kami banggakan. Puji syukur pastinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmat pada kita semua sehingga di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Di sini saya mewakili Bapak Sadar SPDSD selaku SD Negeri Gunung Larang 1 yang dimana beliau berhalangan tidak bisa hadir di kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif sekolah yang nanti mungkin akan dipaparkan oleh CGP kita Ibu Erliana Nursayeti. Ada beberapa pembiasaan di sekolah kita yang selama ini alhamdulillah mungkin sudah berjalan ya. Di antaranya itu yang pertama budaya 5S. Yang pastinya ibu bapak semua sudah tahu ya, budaya 5S itu apa saja? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya. Nah, alhamdulillah itu salah satu kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah ini. Lalu kebiasaan berikutnya itu ada kebiasaan membaca surat-surat pendek serta Asmaul Husna saat sebelum pembelajaran. Lalu ada juga kebiasaan Jumat bersih dan Jumat sehat. Itu mungkin beberapa kebiasaan di sekolah kita yang sudah kita terapkan. Nah, mudah-mudahan ke depannya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan selama ini itu dapat lebih ditingkatkan lagi. Berhubungan dengan kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif sekolah, dengan adanya kegiatan hari ini mudah-mudahan ya Bapak Ibu, setelah nanti kita mendengarkan pemaparan materi mewujudkan budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh
Bu Erliana itu memberikan dampak positif buat kita semua, ya, memberikan dampak positif buat kita semua, serta bisa memberikan motivasi juga buat kita, sehingga kita selaku guru SD Negeri Gunung Larang 1 dapat bersama-sama menjadi pastinya guru yang lebih baik, menjadikan sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin untuk sambutan dari saya sekian dulu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya langsung saja ya. Sudah siap Ibu Erlin? Sudah siap? Ya, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Erliana Nursaidi SPD mengenai diseminasi budaya positif sekolah. Mari kita tepuk tangan dulu dong. Jangan tegak, ini sangat menarik sekali yang namanya budaya positif sekolah. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan kepada Ibu Risa Widianti, kemudian yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan guru saya di SD Negeri Gunung Larang 1, dan yang saya banggakan teman-teman CGP Angkatan 11 dari Kecamatan Salem yang sudah sedia hadir di tempat ini, ya, untuk belajar bersama, untuk belajar kita mendiskusikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk acara hari ini itu adalah salah satu tugas yang memang harus saya laksanakan, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ini nanti salah satu tugas yang harus saya unggah di LMS, yaitu acaranya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan banyak waktu mengajarnya untuk hadir di tempat ini. Jadi untuk hari ini kita acaranya yaitu saling belajar, saling mendiskusikan. Jadi saya juga tidak berusaha untuk menggurui Bapak dan Ibu di sini, tapi saya mencoba menerapkan pengalaman-pengalaman saya selama mempelajari modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat. Jadi izinkan perkenalkan. Jadi pada pendidikan guru penggerak itu saya didampingi oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Yulianti Dwi Astuti sebagai fasilitator, kemudian pengajar praktik yang kalau pendampingan, setiap pendampingan Bapak Ibu sudah ketemu, yaitu Bapak Ahmad Muryani. Kemudian saya sendiri yaitu CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Gunung Larang 1, yaitu Ibu Erliana Nursaidi. Nah, Bapak Ibu, biar tidak tegang ya, biar kita rileks saja, supaya apa? Supaya nanti materinya mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jadi untuk merilekskan suasana hari ini kita melakukan SPP dulu Bapak Ibu ya. Boleh berdiri dulu sebentar? Boleh. Kita berdiri dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, saya punya SPP, ini ada videonya sedikit. Nah, coba kita pelajari dulu bareng-bareng ya. Nanti kita praktekkan di Bapak Ibu.
digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya goyang. Senyum. Nah, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, yuk kita praktekkan Bapak Ibu biar lebih semangat ya. Jadi yang pertama tangan mana dulu? Kanan. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Senyum. Alhamdulillah semuanya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Udah lihat senyum-senyum manisnya, biar tidak tegang nih Bapak Ibu. Nah. Oke Bapak Ibu, nanti setelah ice breaking kita mulai belajar nih Bapak Ibu ya, biar tidak tegang nih kenapa ada ice breaking. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah kesepakatan. Nanti kita sepakati bersama tentang kegiatan desiminasi hari ini. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan sesama, saling menghargai, silent gadget, kemudian mengikuti desiminasi hingga selesai. Ini menurut Bapak Ibu, ini ada yang perlu dikurangi atau ada yang perlu ditambah nggak dari kesepakatan kita hari ini? Ada. Apa Mulia? Boleh makan. Oh, boleh makan dan minum. Oke. Berarti ditambahi boleh makan dan minum pada acara kegiatan desiminasi hari ini ya. Cukup itu saja. Oke. Berarti ini bisa disepakati bersama di Bapak Ibu. Oke. Jadi ingat ya. Oke. Nah, tujuan untuk hari ini acara desiminasi yang pertama yaitu guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua dari tujuannya yaitu guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, guru dapat memahami perannya yaitu membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita pelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Next, kemudian ini konsep utama dari modul budaya positif. Ini yang nanti kita akan bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama mempelajari tentang konsep utama dari modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, jadilah ini. Kenapa sih Bu ada yang dinamakan budaya positif? Kenapa budaya positif itu penting? Jadi yang melatar belakangi dari budaya positif yaitu suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian karena dengan suasana yang positif, murid-murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran
yang menyenangkan. Kemudian setelah menyenangkan, jadi proses pembelajarannya pun dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tanpa adanya suatu paksaan. Kemudian, tapi suatu kebutuhan, suasana positif juga itu akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi itu adalah pentingnya kita menerapkan tentang budaya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu, budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kenapa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan adanya rasa tanggung jawab. Itu pentingnya kita menerapkan budaya positif. Ya, next. Nah, ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi bahwa pada disiplin positif ini kita menekankan pada penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman, berarti tidak adanya hukuman. Kenapa? Karena dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, guru diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta menanamkan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi tidak hanya berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, tetapi nanti berinteraksi dengan lingkungan di masyarakat. Kemudian, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, sampai hukuman. Biasanya kan Bapak Ibu suka terapkan, yang saya mau nanya, kalau menerapkan budaya positif itu biasanya suka kasih hukuman atau tidak? Biasanya kan ada anak-anak yang melanggar nih Bapak Ibu ya. Itu biasanya Bapak Ibu menerapkannya dengan apa? Apakah dengan ancaman atau dengan hukuman? Suka melakukan seperti itu nih Bapak Ibu? Oh iya, ada. Ya, jadi hukuman yang mendidik. Nah, nanti kita bahas ya, hukuman yang mendidik itu seperti apa. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikannya yaitu yang tertera pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam Bapak Ibu, berkenalan kritis. Jadi disiplin positif itu dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, next. Nah, ini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan. Ini yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang penerapan dan penyusunan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Kok tadi Bu Eli di awal juga ada keyakinan ya? Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tahu, keyakinan
yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian dengan adanya keyakinan di kelas, kemudian kita terapkan di setiap kelasnya, itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi itu sangat penting. Berarti kalau di awal pembelajaran itu kita berusaha nanti ke depannya itu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini. Terus bagaimana Bu cara pembentukan keyakinan kelas? Cara pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa di sini. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang biasanya kita kan di depan itu ada peraturan sekolah, peraturan kelas, itu kata-katanya jangan, dilarang. Itu seolah-olah menyeramkan di Bapak Ibu. Iya, seolah-olah kita itu tidak boleh. Seolah-olah itu sebuah ancaman. Terus peraturan itu dibuatnya oleh siapa Bapak Ibu? Oleh sekolah. Kadang-kadang dibuat oleh ibu bapak guru sendiri di kelas ya. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Nah, itu namanya adalah sebuah peraturan. Kemudian, nah kalau keyakinan di sini itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk yang positif, kemudian sedikit saja supaya mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan, kemudian semua warga dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu biasanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu beda-beda. Kenapa Bu beda-beda? Itu karena kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing. Dan intinya pada pembuatan keyakinan kelas itu harus melibatkan semua warga, kemudian dan disepakati bersama. Oke, kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Pada proses pembentukan keyakinan kelas, itu seluruh anggota kelas menyampaikan pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Ini biasanya yang sudah saya terapkan di kelas saya, di kelas 5. Itu setiap anak itu menulis harapan mereka, menulis keinginan mereka. Ya, jadi kita libatkan semua anak dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan anggota kelas di papan tulis agar bisa terlihat. Biasanya saya tempelkan. Itu nanti ada contohnya ya yang sudah saya terapkan. Biasanya setelah anak mencatat, kemudian anak menempelkannya di depan. Oke. Kemudian setelah mendapat semua pendapat, kita sudah menampung semua pendapat dari anak-anak. Kemudian kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Kemudian dari yang selanjutnya yaitu mencermati kembali keyakinan kelas yang telah tersusun. Ya Bapak Ibu, jadi tugasnya kita itu bagaimana kita mencermati apakah dari keyakinan kelas nanti yang sudah anak harapkan itu sesuai atau tidak dengan kelas yang kita ampuh. Kemudian seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, keyakinan itu namanya jadi keyakinan, berarti harus diyakini bersama. Jadi memang harus disepakati. Kalau tidak disepakati bagaimana Bu? Ya namanya bukan keyakinan. Kemudian harus disetujui oleh semuanya, baik oleh Bapak Ibu guru maupun anak-anak. Kemudian seluruh ini sudah ya. Kemudian seluruh anggota kelas ini menyetujui, kemudian menandatangani, sudah ya. Itu termasuk guru dan kepala sekolah. Jadi pada penyusunan keyakinan kelas memang kan kita tidak melibatkan langsung kepala sekolah, tetapi kita melaporkan kepada kepala sekolah dari hasil yang sudah kita dapat dari pembentukan keyakinan kelas. Jadi jangan kita hanya tempel di kelas, tetapi kita juga harus mampu berkolaborasi juga dengan kepala sekolah. Jadi melaporkan hasil dari apa yang sudah kita susun. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat oleh seluruh anggota atau warga kelas.
Jadi hasilnya nanti yang sudah Bapak Ibu buat itu biasanya suka anak-anak tuh kalau lebih kreatif, ditempel di depan itu kok kebetulan terhalang oleh monitor, itu ada keyakinan kelas yang disusun oleh anak-anak dari kelas 5. Kemudian, nah ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya terapkan. Itu saya yang pertama itu belajar mendiskusikan tentang bagaimana kelas yang anak-anak harapkan. Kemudian anak menuliskan harapannya tentang keyakinannya mereka supaya di kelas ini juga lebih nyaman. Kemudian ini menempelkannya di Bapak Ibu. Nah, kemudian ini anak membacakan satu persatu keyakinan-keyakinan mereka supaya di satu kelas itu tahu bahwa keyakinannya itu kalau dari 11 anak itu rupa-rupa punya macam-macam banget gitu ya. Kemudian ini anak menyepakati dari keyakinan yang sudah mereka buat. Nah ini salah satu contohnya di Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Oke, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah ini yang didapatkan dari kesepakatan kelas 5 yang kemarin pada awal pembelajaran sudah dibuat. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan ruang kelas, hadir di sekolah tepat waktu, saling menghormati, saling membantu dan tolong-menolong, berbicara yang sopan dan baik, kemudian bertanggung jawab. Kita lanjut di Bapak Ibu. Tadi kesepakatan kelas, sekarang kita tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita belajar bersama-sama. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan manusia itu yang pertama, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasarnya. Kemudian bertahan hidup itu seperti apa? Namanya bertahan hidup kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh kasih sayang dong. Kemudian di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerja sama. Kemudian ada yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Yaitu rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Terus yang terakhir, ini ada apa ini? Kesenangan. Kesenangan itu apa Bapak Ibu? Yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar pada manusia. Lanjut nih Bapak Ibu. Nah ini, lu apa ini yang mulai? Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu pada tahun 1984. Di sini stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang keduanya ada teori kontrol tentang dunia. Ini saya bacakan di Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu tahu pada stimulus respon tentang dunia, bahwa itu bersifat realitas atau kebutuhan kita semua. Tetapi pada teori kontrol tentang dunia itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata pada teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon tentang dunia. Tetapi pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang di sininya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tetapi pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Itu perbedaannya pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol Dr. William. Next, nah ini Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di kelas itu kita sebagai apa Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini? Sebagai manajer. Manajer itu seperti apa sih Bapak Ibu? Apakah ada yang suka menerapkan tentang penghukum Bapak Ibu? Tidak. Pembuat rasa bersalah? Tidak. Teman? Ya, kita sudah melibatkan anak sebagai teman nih Bapak Ibu. Pemantau? Ya. Kemudian dan manajer. Oke, kita satu-satu kita bahas nih Bapak Ibu. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru dalam menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini hati-hati Bapak Ibu, patuhi aturan saya. Kemudian Bapak Ibu dengan kata awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini itu senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang Bapak Ibu yang biasanya ini dia lakukan sebagai seorang penghukum. Jadi hati-hati dalam pengucapan kata verbal kita. Itu biasanya kita suka-suka keceplosan di Bapak Ibu. Nah, itu dengan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya. Kata awas. Kamu selalu salah. Kamu selalu terakhir. Jadi itu adalah contoh dari seorang penghukum. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, saya contohkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya seperti itu kata-katanya. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kemudian, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Kemudian di posisi murid ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena murid merasa tidak berharga dan tidak merasa dihargai
Yani. Jadi ini hati-hati ya tentang pembuat rasa bersalah. Kemudian lanjut, nah ini sebagai teman Bapak Ibu, ini biasanya saya lihat Bapak Ibu biasanya sama anak-anak itu tadi bilangnya sudah menerapkan restitusi, yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman itu seperti apa? Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ngerti ya? Jadi posisi kontrolnya sebagai teman itu bisa menjadi negatif dan bisa menjadi positif. Di mana posisi positif di sini itu merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian contohnya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, ini hal positifnya. Kemudian kalau hal negatifnya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, nah di sini saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kemudian dan tidak akan melakukan hal yang sama pada guru yang lainnya. Kemudian murid juga akan tergantung pada guru tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sudah menerapkan posisi sebagai teman, bahwa ada hal positif juga ada hal negatif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pemantau Bapak Ibu, ini pemantau itu adalah memonitor, berarti mengawasi. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi itu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya. Kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Biasanya di situ Bapak Ibu yang sudah saya tuliskan, yaitu menuliskan tentang perkataan gini, peraturan apa ya, apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa. Nah, di sini catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ini adalah catatan nanti Bapak Ibu ketika melakukan posisi sebagai pemantau. Di sini posisi ini akan menggunakan stiker biasanya Bapak Ibu. Kemudian slip catatan dan daftar cek. Ya. Kemudian pada posisi monitor sendiri itu berawal dari teori stimulus respon, yang dimana menunjukkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam mengontrol murid. Jadi ini catatan dari posisi kita sebagai seorang pemantau. Ini jadi hati-hati ya Bapak Ibu dalam kita melakukan pemantauan atau mengontrol murid. Itu ada beberapa yang memang harus datanya kita ambil atau kita siapkan. Itu tadi yaitu tentang apa di sini Bapak Ibu? Nih,
menarik bagi saya, yaitu posisi kita yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer, guru juga sebagai manajer. Manajer itu apa? Manajer itu adalah posisi terakhir kita sebagai seorang guru. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di sini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila posisi itu diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, di sini ya, kemudian murid yang mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, ini posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut? Ya, sudah cukup, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, konsep disiplin identitas gagal. Di sini sudah di sini ya, konsep disiplin identitas gagal. Ini biasanya tentang hukuman dan penghargaan. Ini tentang hukuman. Hukuman itu sangat menyakitkan di Bapak Ibu kalau kita terapkan. Kemudian adanya rasa tidak nyaman, murid takut, memaksa peserta didik menyembunyikan kesalahan mereka. Kemudian peserta didik menjadi rendah diri. Kemudian kalau kita memberikan sebuah penghargaan, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini kalau kita membuat penghargaan. Coba Bapak Ibu kita telaah satu-satu. Menurut Bapak Ibu, ini yang sudah biasa kita lakukan di Bapak Ibu, ternyata dampaknya ini sangat luar biasa. Oke? Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Ini perbedaannya di Bapak Ibu. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Jadi penggunaannya biasanya itu anak-anak akan jangka pendek saja. Selanjutnya mereka akan melakukan hal yang sama. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan mereka. Kemudian tetapi kalau restitusi nih Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu kalau kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ya tentang 5 posisi kontrol. Ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini guru berbuat. Ini kalau kita sebagai penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini biasanya posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini biasa guru berbuatnya menceramahi, mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Itu adalah kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, biasanya guru-guru di sini buat, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Karena posisinya ini
teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Tetapi kalau sebagai seorang manajer, ini jelas perbedaannya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menjadi seorang manajer. Ini kemudian hasil Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini ada hasilnya. Kalau kita terapkan menjadi seorang penghukum, di sini hasilnya itu anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Kemudian kalau kita membuat orang merasa bersalah, yaitu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bahkan juga berbohong. Tapi kalau kita menjadi seorang teman, hasilnya itu anak akan ketergantungan dengan kita saja. Kalau sebagai pemantau hasilnya apa? Di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi anak-anak lebih aktif. Tetapi kalau kita keluar sebentar saja, biasanya anak-anak sudah ramai dengan dunianya sendiri. Kemudian tetapi kalau kita sebagai seorang manajer, ini hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Ini jelas sekali Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang penghukumkah, membuat orang merasa bersalahkah, menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau, atau memposisikan kita sebagai seorang manajer. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Biar tidak ngantuk, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah melihat saya di kelas itu menerapkan tentang restitusi. Dan Bapak Ibu bertanya, Bu Yeni, restitusi itu apa? Nah, kita bahas di sini Bapak Ibu. Di sini restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Ya. Kemudian pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya dari penerapan restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Dan yang keenam, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, nah ini namanya juga segitiga. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu melihatnya juga segitiga, otomatis ada 3 sudut di sini. Nah Bapak Ibu, pada segitiga restitusi ini yang pertama itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini berhubungan sekali dari awal sampai akhir. Makanya saya tadi tekankan pada saat kita awal masuk sekolah itu Bapak Ibu usahakan untuk membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi. Jangan sampai nanti pada penerapan segitiga restitusi Ibu menanyakan, Ibu Bapak menanyakan keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelasnya saja belum dibuat. Nah, seperti itu. Jadi pada menstabilkan identitas Bapak Ibu, di sini kita semua
menyalahkan siswa. Ini hal yang harus dibawahi sekali sama Bapak Ibu, yaitu tidak menyalahkan siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Untuk apa? Jadi untuk memotivasi ya mereka supaya nanti kita semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak juga punya kita biasakan nanti motivasi internalnya itu apa pada diri mereka yang nanti kita terapkan pada segitiga restitusi. Nah ini contohnya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas, yaitu kata-katanya. Ini contoh-contohnya di Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kata-katanya, kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik ya buat diri kamu sendiri? Ini adalah contoh dari kata-kata kita untuk menstabilkan identitas. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu kata-katanya yang sudah saya contohkan di sini. Itu pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau di sini kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kata-kata atau contoh validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini kata-katanya ya Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ini kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini menurut Bapak Ibu, tindakan guru di sini yang ada di kolom itu termasuk hukuman, sanksi atau konsekuensi. Coba menurut Bapak Ibu. Di sini yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini kata-kata seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk pada hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kata-kata ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Bapak Ibu ini? Bapak Ibu PJOK ini termasuk apa? Konsekuensi. Ingat, kita telah kata-katanya nih Bapak Ibu dalam kita menerapkan hukuman atau konsekuensi. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa? Saya itu hukuman karena mengelilingi lapangan basket. Kalau konsekuensinya tepatnya lebih ke tanggung jawab. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu bagaimana perbedaan antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian Bapak Ibu sudah mampu membedakannya mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi pada sanksi atau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Ya Bapak Ibu. Tetapi kalau hukuman di sini membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, di sini kata-katanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau kita menerapkan hukuman. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu adalah suatu paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau semua hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, di sini kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya karena ada rasa takut, anak biasanya suka berbohong. Di sini kalau kita menerapkan sebuah konsekuensi, itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, di sini kalau kita menerapkan sebuah hukuman, itu marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau kita menerapkan sanksi atau konsekuensi, itu hanya akan mengakibatkan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Nah ini lebih jelasnya lagi. Ini saya ada contoh, yaitu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini biasanya di kelas ada ini ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kalau kita menerapkan sebagai penghukum atau hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan lebih banyak 3 kali lipat. Tetapi di sini yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati aturan. Dan kalau kita menggunakan restitusi Bapak Ibu, di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah sekarang Bapak Ibu, dari ketiga pernyataan di atas, menurut Bapak Ibu yang sesuai kita terapkan nanti ke depannya itu apakah memberi hukuman, memberi konsekuensi, atau kita menerapkan restitusi? Menerapkan apa Bapak Ibu? Menerapkan restitusi. Nah, nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi yang sudah
saya terangkan kemarin itu tentang kasus pelanggaran peraturan sekolah. Ini ada 2 kasus yang saya angkat, yaitu tidak mengerjakan PR dan datang terlambat ke sekolah. Di sini kasus yang pertama itu Haya adalah siswa kelas 5 SD Negeri Gunung Larang 1. Ia terlihat kebingungan dan sibuk sedang mengerjakan sesuatu. Kemudian Bu Heli memanggilnya. Ternyata Haya belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai pada hari itu. Nah, untuk kasus yang kedua, ini ada 2 kasus yang saya angkat, yaitu datang terlambat ke sekolah. Di sini pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya di jam pertama, itu anak Dimas, murid kelas 5, ya itu murid SD Negeri Gunung Larang 1, itu datang terlambat ke sekolah. Dengan terburu-buru dia berlari agar bisa masuk ke kelas. Tetapi sesampainya di depan kelas, teman-temannya sudah mulai pembelajaran. Di sini saya berusaha untuk menerapkan tentang penerapan segitiga restitusi. Ini ada videonya Bapak Ibu, tapi memang berhubung waktu kemudian sinyalnya, karena memang ini saya buatnya di Canva, ini tidak saya putar, ini hanya fotonya. Nah, kemudian naskah penerapan dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di sini ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini saya garis bawahi saja biar cepat Bapak Ibu. Kemudian pada menstabilkan identitas, itu saya sebagai guru itu bertanya kepada anak, itu Haya, kamu tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Iya Bapak Ibu. Kemudian Haya menjawab, tahu Bu, karena saya tidak mengerjakan PR. Kemudian saya memvalidasi di sini. Kata-katanya seperti apa? Di sini Haya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang lain pun pernah berbuat kesalahan. Tetapi kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Kemudian saya sebagai guru juga tidak tertarik mencari kesalahan kamu, tapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang telah kamu lakukan. Yaitu di sini Haya mengakui bahwa Haya itu tidak mengerjakan tugas, dan Haya juga mengakui bahwa Haya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bapak ingat bahwa pada penerapan restitusi itu kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Jadi kita mencari nih di sini, mencari alasan dari mereka, kemudian mereka juga menemukan bagaimana caranya mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di sini kata-katanya dari setelah melakukan validasi tindakan yang salah, itu ada kita menanyakan sebuah keyakinan. Di sini apa yang kita yakini, karena memang sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kita mengembalikan lagi kepada anak. Ya. Jadi di sini Haya pun mengakui, saya harus mengerjakan tugas ini Bu, disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian saya bertanya, apakah kamu meyakininya? Haya menjawab, ya Bu, saya meyakininya. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ingat, kita hanya mengarahkan Bapak Ibu. Di sini Haya pun menjawab, saya bersedia memperbaiki Bu. Ya. Kemudian, jika kamu memperbaiki hal ini, itu menunjukkan apa tentang diri kamu? Di sini saya menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, dan bisa menghormati diri sendiri serta orang lain. Nah, ini kedepannya apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Kita
Jadi dia mengarahkan, kita hanya mengarahkan Bapak Ibu di sini. Jadi dia mencari solusi dari permasalahan dia sendiri. Di sini kalau Bu Guru boleh tahu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Di situ dia menjawab bahwa saya ingin menjadi orang yang sukses dan mampu menjadi orang yang lebih baik. Ini Bapak Ibu, contohnya yang kedua yaitu pada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu pada Ananda Dimas. Ini Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini kesimpulannya dari apa yang sudah saya jelaskan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntun siswa untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai ini pada standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu nanti pada sesi diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya paparkan tentang materi hari ini, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya akhiri Bapak Ibu, nanti kita lanjut pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya paparkan itu menjadi motivasi untuk kita semua untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya dan mewujudkan budaya positif di sekolah menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya yang sangat menarik sekali tadi tentang diseminasi budaya positif sekolah. Bagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Apa sudah jelas? Pak Tio, apa sudah jelas? Ya, semangat Pak Tio, masih semangat? Harus semangat ini menjawabnya. Sudah paham semua? Ini sesinya mau diakhiri apa mau menunggu ada yang bertanya? Saya mau HP. Mangga. Satu atau kan yang nanya satu. Perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah silakan mau bertanya apa? Oh yang mau bertanya? Ya, bisa. Itu sampai ini kan nyampe. Gak usah pakai ini. Gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata memang dari tadinya kita kurikulum K13 ya, sekarang di kurikulum Merdeka, di mana pastinya banyak perubahan dan juga setelah kita tadi mendengarkan banyak paparan materi dari Bu Erlin, kita jadi tahu ternyata dulu itu kita penerapannya seperti apa tentang meskipun tujuan kita itu ke hal yang positif ya menurut kita, pembiasaan anak supaya intinya kita ingin anak itu disiplin, kita ingin anak itu menjadi baik. Ternyata mungkin memang penerapannya yang masih terkadang kurang baik ya. Nah sekarang mungkin juga kita dituntut ya, lebih apa, bisa beradaptasi menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru ya. Oh ternyata
pembudayaan positif di sekolah itu seperti apa? Pengucapan-pengucapannya seperti apa? Nah, tadi Bu Erlin sudah menyampaikan ya, ternyata guru itu kita tuh termasuk yang mana? Apakah suka pemberi hukuman atau menjadi seorang teman bagi murid, atau juga tadi pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, yang mungkin saya tanyakan, karena anak itu kan sifatnya unik ya Bu, apakah tadi kan yang kita amati memang sebagai manajer itu yang paling baik. Nah, apakah di penerapan kita selama di sekolah memang kita itu lebih baik menjadi seorang manajer, atau mungkin bisa diterapkan ada waktunya kita sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau juga. Nah, mungkin itu ya yang saya tanyakan, kita itu sebagai guru baiknya itu sebagai apa? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Lisa. Di sini, nah biasanya Bapak Ibu di sekolah itu kita itu yang baik itu sebagai kontrol yang mana? Apakah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Oke. Di sini Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ya. Jadi Bapak Ibu, saya izin menjawab, nanti barangkali ada teman-teman yang lain yang mau menjawab, yang menanggapi pertanyaan dari Bu Lisa. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Silakan, Bu Rian, Bu Dia, mau? Nah, di sini Bapak Ibu, pada posisi 5 posisi kontrol ini saya sudah paparkan tentang bagaimana kalau kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, maupun sebagai seorang manajer. Nah, kalau kita diibaratkan hanya menjadi seorang teman saja, ternyata juga ada hasil positif dan negatifnya. Kemudian kalau pemantau di sini juga sama hasilnya, ya hanya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian menguatkan pribadi kalau kita menjadi seorang manajer. Kalau menurut saya Bapak Ibu, kita itu sebagai seorang guru itu memang lebih baik kita untuk menjadi seorang manajer. Karena apa? Karena anak itu unik-unik Bapak Ibu. Yang saya rasakan sebagai seorang guru sekolah dasar, itu anak itu mempunyai karakternya masing-masing. Di sini memang kita harus berusaha menjadi seorang teman juga iya, menjadi seorang pemantau juga iya, dan menjadi sebagai manajer juga iya. Jadi menurut saya memang yang paling baik itu kita hanya menjadi teman, pemantau, dan menjadi manajer sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalaupun kita hanya menjadi seorang teman saja, ternyata dampaknya juga negatif, tidak baik. Tetapi ada dampak positifnya jika kita menerapkan posisi sebagai seorang teman. Kalau kita memposisikan sebagai pemantau, juga ada dampak positifnya. Jadi menurut saya itu sesuai kebutuhan kita saja. Bagaimana kita ingin memposisikan diri untuk anak lebih nyaman. Jadi seperti itu dia jawaban dari saya, Bu Lisa. Jadi memang kalau yang lebih baik ya memang guru itu dituntut untuk menjadi seorang manajer. Nah, sudah puaskah Bu Lisa dengan jawaban saya? Puas. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas semuanya? Semua jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanggapi. Barangkali ada nanti yang penguatan dari Bapak Ibu semua, nanti silakan pada sesi refleksi di Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh menyampaikannya. Terima kasih.
Allah sudah selesai ya. Sekarang lanjut refleksi. Langsung dari saya apa dari Ben? Oke, nanti saya. Bapak Ibu, untuk refleksi Bapak Ibu, kenapa sih ada refleksi? Jadi refleksi itu adalah kita merefleksi dari kegiatan kita hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu boleh merefleksinya, boleh melakukan penguatan, ya. Nanti dari Bapak Ibu guru silakan. Mungkin dari Bu Yani yang dari siapa yang mau merefleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ternyata terasa cepat ya, nggak terasa kita mendengarkan paparan materi dari Bu Erwin ya, yang sangat memotivasi kita semua. Alhamdulillah ya, setelah kita tadi mendengarkan paparan materi tentang mewujudkan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bu Erliana, itu pastinya menambah banyak ilmu buat kita semua dan juga memotivasi kita. Oh, ternyata bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah yang baik. Nah, mungkin tadi ya ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap itu mendidik anak ternyata masih ada. Oh, ternyata masih kurang baik gitu. Nah, itu alhamdulillah sekali ya, khususnya buat saya, mungkin buat kita semua juga. Kegiatan untuk hari ini itu sangat luar biasa sekali ya. Pemaparan tadi materi tentang tentang mewujudkan budaya positif di sekolah oleh Bu Erlin, mudah-mudahan bisa menjadikan contoh buat kita dalam penerapan budaya positif di sekolah ini, sehingga sekolah ini bisa menjadi lebih maju lagi. Nah, mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Risa. Saya hanya menambahkannya langsung saja. Jadi tadi budaya positif sekolah itu tadi sudah ada programnya dari sekolah. Semoga nanti sekolah bisa melanjutkan lagi program-program yang lebih baik seperti Ibu Erlin. Dan di sini saya sedikit menambahkan bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah tentu adanya kolaborasi antara seorang guru dengan siswa, bahkan orang tua pun perlu dilibatkan untuk budaya positif sekolah karena berperan penting untuk kemajuan sikap dari seorang siswa atau murid. Seperti itu. Cukup ibadah. Terima kasih atas refleksi. Kemudian saya izin menambahkan Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat bersedia hadir hari ini, sudah mau meluangkan banyak waktunya. Kepada rekan-rekan guru semuanya, mohon maaf apabila hari ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebelum nanti diakhiri, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin nanti refleksi dari Bapak Ibu itu menjadi suatu motivasi yang lebih baik ke depannya buat saya. Kemudian dalam saya melakukan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan dan dapat memotivasi Bapak Ibu juga untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja mungkin dari saya. Nanti sebelum diakhiri oleh Bu Yani, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba di akhir acara ya, Bapak Ibu sudah
lemas, lelah, letih, lesu, kurang nutrisi kayaknya ini yang bapak-bapak guru. Semangat, kita sudah akhiri pada sesi pertemuan kita hari ini mengenai budaya positif sekolah. Dari saya, terima kasih Bu Erlin atas ilmunya yang sangat sekali bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru untuk kemajuan sekolah ke depannya. Nanti ada sesi foto ya di luar acara. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para ibu bapak guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya foto bareng di sini. Silakan.